Jokowi berhidung panjang, yang orang taunya hidung panjang itu Pinocchio. Nah itu terulang lagi di Kembaran kemarin oleh Anter Asmoro Tejo, ini langsung ditonton oleh Jokowi. Sampean ini mau mengkritik Jokowi sebagai pembohong? Nah itu mungkin karena yang ngomong juga pikirannya sama sekali nggak benar, alias ngawur. Pak Gemblanggung, 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 Pak Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Luhur ya seninya dari candi hingga batu. Sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Kali ini saya berada di Kampung Bumen, di Kelurahan Purbayan, Kapanewon atau kecamatan ya? Kalau Kota Gede itu Kapanewon ya sekarang. Sekarang Kapanewon, jadi semuanya dirubah. Saya bertemu dengan Anter Asmoro Tejo, jenenge medeni. Anter atau enter ya? Anter. Anter artinya Sabar, tenang, pelan, tidak kesusu, tidak kemerungsungan gitu. sabar, tenang, tidak kemerungsung, dan juga tidak reaktif. Meskipun Rocky Gerung menyebut ini biangnya yang kemarin diributkan oleh Rocky Gerung bahwa seniman Jogja itu suka nyeleneh, dan ketika Jokowi mendatangi pelaksanaan vaksinasi untuk para seniman-seniman di Yogyakarta pada tanggal 10 Maret lalu, ada barisan Petruk nih yang menyambutnya di gang masuk ke PSBK. PSBK itu Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Ada barisan Petruk. Terus kemudian Petruk itu hidungnya panjang. Hidungnya panjang itu katanya tukang bohong. Terus kemudian juga ada tarian Petruk di vaksinasi. Nah, ini kemudian acara itu mengundang banyak komentar karena ada tarian Petruk nih menyambut Jokowi. Sementara kita pernah tahu dulu ada majalah berita yang sangat terkenal membuat cover Jokowi dengan hidung panjang, yang orang taunya hidung panjang itu Pinocchio. Nah itu terulang lagi di Kembaran kemarin oleh Anter Asmoro Tejo, ini langsung ditonton oleh Jokowi. Sampean ini mau mengkritik Jokowi sebagai pembohong atau gimana? Nggak, Ya, saya bukan pertama gini. Jadi sebelum kita pentas, kita kan diminta oleh kepresidenan nih menyerahkan narasi, semacam sinopsis, kemudian juga syair di dalam lagunya itu kan juga kita diminta, ya. Dari judulnya sampai dengan itu lagunya apa itu kan kita sudah serahkan sebelumnya ya. Artinya ketika ini nanti ada indikasi ini hanya olok-olok dan lain sebagainya, tentu saja pasti tidak bakal diterima kan. Karena sinopsisnya nggak seperti yang orang banyak ributkan itu. Nah tapi kan orang kan ngertinya hidung panjang itu tukang bohong. Nah itu mungkin karena yang ngomong juga pikirannya pasti selalu saya juga awalnya juga berpikir gitu. Oh gitu ya? Awalnya saya berpikir gitu. Saya berpikir bahwa ini sangat berpikir gitu pintar, Pak Polover. Ternyata setelah mengomentari itu kan sama sekali nggak benar, alias ngawur karena nggak berdasar gitu.
Sehingga saya berpikir, nggak berdasarnya apa? ya karena kan jauh dari apa yang saya pikirkan, sangat berbeda dengan konsep kita. Kan Yang- interpretasi seni kan bebas, Mas. Iya, sebenarnya memang karya seni itu bebas diinterpretasikan gitu kan. Ya. Tapi masalahnya kan ada kata-kata yang sok tahu bahwa ini lalu mengklaim bahwa seniman Jogja itu hanya sebenarnya hanya mengolok-olok. Kemudian ada yang disebutkan bahwa ini nanti ketika beliau pulang ini pasti seniman pada ketawa ngakak ini kan gitu. Gitu ya. Ya itu kan sok tahu gitu loh. Saya pikir Rocky Gerung itu habis nanya sampean terus ngomong gitu. Ya di situ juga kesalahannya dikira itu kan yang pengkreasi kan Pak Butet. Padahal memang Gitu ya? itu kami juga sebenarnya kita memang diminta untuk menampilkan Taran itu, tapi koreografernya kan saya gitu. Koreografernya saya, kemudian juga konsep juga dari saya gitu loh. Ya. Sehingga ketika ini dibilang seperti yang membuat ribut-ribut itu ya bagi saya ya wis itu asal jeplak aja. Nah, jadi saya pengen larah-larahnya ini, Mas. Jadi panjenengan dihubungi terlebih dulu dari pihak Sekretariat Negara atau bagaimana? Ya memang dari Sekretariat Negara memang minta itu sinopsis untuk tariannya, kemudian juga minta itu lagunya Juga CV sampean juga gitu ya? iya. Terindikasi apa gitu enggak? Enggak, kalau itu enggak. Ya, terus gimana Mas ceritanya? Ya kalau misalnya karya Petro itu dianggap yang mengolok-olok, bisa dilihat dari bisa dilihat dari ini jejak media sosial misalnya dari saya bahwa di situ terlihat bahwa saya itu sebenarnya pengagum Petro. Karena itu bukan karya Petro pertama saya itu punya banyak karya yang mengangkat sosok Petro karena saya punya perspektif lain dalam melihat si Petro itu loh. Oh ya. Jadi bukan malah Petro sebagai bahan olok-olok, itu jelas nggak mungkin karena saya memahami sosok ini beda. Petro itu kan cuma ponokawan, Mas. Kalau bagi saya bukan cuma. Gitu ya. Ponokawan itu bukan cuma. Jadi karena seperti halnya Semar ya, yang di Jawa ini tokoh ini kan sangat dihormati gitu. Seperti halnya Semar, kan ponokawan yang lain sebenarnya juga seperti itu gitu. Jadi kita punya perspektif lain bahwa sosok Petro ini juga merupakan salah satu pamong di Nusantara ini gitu. Pamong itu ya sosok yang ngemong, yang menjaga, yang menjaga, iya. Itu jadi kalau dikatakan ini Petro ini cuman sekedar orang kecil, orang bawah itu ya memang beliau itu memang memutuskan seperti itu. Karena seperti halnya Semar juga yang aslinya itu Toro Ismoyo, kalau menurut referensi saya, menurut saya Petro itu pun juga dari kelas Sanghyang itu. Kalau di dalam versi pedalangan itu Bambang Penyukilan ya. Bambang Pecukilan. Pecukilan gitu kan. Pecukilan. Kalau dari kami, referensi kami itu Sanghyang Pecukilan malahan. Sanghyang itu apa, Mas? Ya sudah levelnya dewa. Dewa itu. kan? Yang turun ke Arcapada lalu dalam bentuk Punokawan atau bermaksud itu tadi menjadi dewa ngejawantah gitu. Iya, seperti halnya Ki Semar. Itu. Ya. Jadi kalau Ki Semar itu juga banyak sosok ini dihormati di kalangan masyarakat Nusantara ini
Ya sebenarnya Gareng Petruk pun juga seperti itu. Jadi kita mencoba untuk ini melihat sosok Petruk ini dari berbagai perspektif gitu. Ya. Ada yang versi pedalangan, ada yang versi yang lain juga. Kita mencoba untuk itu ya. Kemudian lahirlah karya saya yang berjudul Coloho awalnya. Coloho, trondolo kok watuk wih.
Coloho. Ya itu versi yang agak berat lah kata. Coloho itu sekedar nama atau Sebenarnya Coloho itu ucapan yang sering diucapkan Petruk dalam wayang wong. Coloho condolo patuk misalnya gitu. Itu kayak kalau misalnya kalau Bathara Narada itu berkencang marudoyong, kemudian yang sebetulnya kadang susah diartikan ya. Iya. Harus nggak perlu diartikan. Nggak perlu diartikan. Tidak semua hal. Ya tapi saya hanya mengambil Coloho-nya aja. Wayang wong Gagrak Yogyakarta. Tapi kalau dari berbagai interpretasi yang tadi Anda sebutkan, dari versi pedalangan, dari versi ini dan itu misalnya, ada kesamaan mengenai karakter Petruk. Ya mungkin ada hal yang sama, ada yang beda. Tapi saya berusaha untuk istilahnya apa ya, merangkai puzzle itu. Jadi misalnya gini. Ketika saya membuat karya Petruk, saya melihat di pedalangan itu ada apa sih di situ. Misalnya, saya melihat di dalam adegan goro-goro misalnya. Adegan goro-goro itu sebelum goro-goro dimulai itu kan dalang kan mengucapkan kondo goro-goro. Ya. Yang di situ menyampaikan tentang isinya tentang bencana kan. Misalnya pertandane goro-goro, tangising bumi, tangising langit, tangising bumi sedina ana lindhu kaping 7, tangising langit udan barat salamangsa. Gunung tarung podo gunung dan lain sebagainya itu kan di situ kan menceritakan tentang bencana itu kan. Dan pada akhir kata kan sirpeng goro-goro pranyata hamung ngurmati mijiling ponokawan. Jadi sirpnya goro-goro atau redanya goro-goro ternyata hanya untuk menghormati munculnya ponokawan dalam pedalangan gitu. Nah, saya mencoba untuk melihat tanda-tanda alam lah gitu. Misalnya kayak di di seputaran Merapi misalnya gitu. Misalnya kan banyak yang percaya bahwa di sana salah satu danghyang di sana itu Mbah Petruk, Petruk ya. Bahkan dianggap kalau misalnya ini gunung ini erupsi, ini dianggap ini adalah Simbah duwe gawe kan gitu. Nah itu kan kepercayaan masyarakat sana seperti itu. Berarti kan mereka percaya bahwa sosok Mbah Petruk itu ada, bukan sekedar ini cerita atau karya sastra gitu kan. Gitu. Nah ini juga menandakan bahwa ini berarti si tokoh Petruk ini ora tokoh sembarangan gitu loh, bukan tokoh yang sembarangan. Bahkan itu menurut orang-orang seputar sana itu ada yang pernah ditemui oleh sosok beliau, misalnya kayak gitu. Nah dari dari peristiwa itu kemudian juga dalam versi pedalangan juga, mungkin dalam buku-buku banyak tentang filosofi tentang sosok-sosok wayang, misalnya kayak gitu. Itu mencoba kita rangkai pasal itu terus lalu menjadi karya saya. Lah kok tiba-tiba terus jadi Pinocchio? Mungkin referensi mereka cuma Pinocchio. Gitu. Kita tahu tentang Petruk. Taunya Petruk ya cuma dagelan, karena memang gini ya. Kadang-kala kenapa saya membuat karya Petruk, terutama yang karya yang versi Coloho itu karena saya melihat ya Petruk hanya dianggap sebagai dagelan kan gitu. Kebanyakan ya, walaupun sebenarnya kalau dilihat dalam pedalangan itu Petruk itu justru sering memberikan nasihat kan. Gitu, justru memberikan nasihat. Petruk itu juga lah yang salah satu ponokawan yang selalu sigap seandainya diminta oleh misalnya momongannya, misalnya sama Arjuna. Itu juga disebut kantong bolong. Iya, kantong bolong lebih kepada begini. Saya melihat ini kita rangkai juga ketika kita melihat masyarakat di seputar Merapi misalnya gitu, kehadiran Mbah Petruk itu dianggap sebagai pembawa berkah malah gitu kan. Nah itu artinya keterkaitan juga itu. Artinya sebagian orang justru melihat itu Petruk ya kantong bolong. Gitu loh. Datangnya selalu membawa berkah gitu loh. Artinya kalau orang melihat kemarin itu waktu vaksinasi itu kan juga lalu bisa juga kita melihat itu berbeda juga. Jadi tergantung mindset kita. Ya, apalagi kalau mindsetnya itu lahir dari mental block gitu kan. Susah gitu. Nanti kita akan ngomong soal bagaimana kita menginterpretasikan karya seni ya. Karena Mas Andar ini koleksi wayangnya itu kebanyakan Petruk ya. Petruk dalam berbagai versi.
bahkan tadi yang disebutkan tentang Coloho tadi, itu yang video yang video tari itu bukan? Iya, betul. Yang di situ karakter Petro banyak banget di situ. Banyak banget, memang. Karena begini, saya ceritakan lagi ya. Ada di kafe dan kalau misalnya kita menggunakan referensi, istilahnya referensi keluhuran, misalnya gitu ya. Seperti halnya Semar, yang sosoknya itu juga ada di banyak peradaban gitu ya. Petro pun juga, walaupun dengan wujud lain dan dengan nama yang lain gitu. Termasuk kalau di dalam pedalangan, Ki Lengkung Kusumo kan dianggap anaknya Petro. Tapi di dalam versi ini atau pemahaman kami, itu sebenarnya itu sosok lain dari Petro. Bagi saya nggak masalah sih. Namanya sama, cuman versi pedalangannya ini anaknya, dan ini ternyata nama lain. Tokoh Petro itu ya bagi saya adalah idola. Jadi ketika saya menampilkan Petro itu bukan malah justru itu untuk bahan olok-olok gitu. Karena saya menghargai sosok beliau itu. Karena saking tergila-gilanya dengan Petro, untuk beberapa karakter Petro tadi, beliau juga mendandani bapaknya menjadi Petro gitu. Tapi karena bapak itu ternyata dulu juga sering disebut Petro. Gitu ya? Karena bapak itu dulu mudanya kan tinggi. Ya. Tinggi, muda lucu juga. Gitu ya. Dan karakternya itu, tapi juga dia kan sangat energik lah gitu. Ya. Gitu. Dan penari juga memang ya. Ya, penari juga, pemain ketoprak juga. Gitu, dan ada yang menyebut Petro Embumen gitu. Gitu ya. Itu cerita Embumen itu artinya apa? Orang atau tokoh yang sering menarikan karakter Petro, maka kemudian menjadi identik. Petro identik. Bapaknya Asma ini pun Basis Hargito. Bahkan dalam idola saya itu almarhum Ki Suparman, bapaknya almarhum Ki Seno Nugroho, itu juga kalau tokoh Goro-Goro itu ya yang selalu menjadi ikonnya Petro ya. Iya. Ya. Dan beliau juga dulu juga sering memerankan Petro. Jadi pas banget itu. Ternyata ngomong soal Petro itu nyambung. Bapak saya, kemudian dalang idola saya, terus sering ya dulu itu kalau dalang itu mesti identifikasinya ke Petro ya. Ya kalau misalnya almarhum Ki Seno kan Bagong. Ya, kalau itu supaya beda aja sebagai anak muda. Oke, nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, berikutnya nanti kami akan sajikan satu tarian spesial. Judulnya Petro Divaksin, Pak. Sengaja saya memilih Petro sebagai tokoh. Tadi disambut Petro, nanti juga ada pertunjukan tari Petro. Karena tamu kita ini sering dicondro sebagai Petro. Nah ini tapi Petronya divaksin karena Petro yang yang metafora di Indonesia sudah divaksin. Ini Petro wayangnya nanti divaksin di sini. Petro divaksin ini karya Mas Anter. Tadi yang pemeran Gatot Koco divaksin itu Pak penciptanya. Lalu musiknya menarik, musiknya nanti akapela Mataraman, karya Pardiman Pak, pemusik karawitan dari Jogja. Saya persilakan kawan-kawan penari. Petro divaksin. Pak gemblanggung, 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 budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya.
Ramah-tamah penduduknya cantik molek, tariannya Nusantara, negeri cantik dunia. Diluhung karya seninya dari candi hingga batiknya Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah-tamah penduduknya cantik molek, tariannya Nusantara, negeri cantik dunia. Diluhung karya seninya dari candi hingga batiknya Nusantara, negeri hebat dunia. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya. Gunung, lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya. Ramah-tamah penduduknya cantik molek, tariannya Nusantara, negeri cantik dunia. Diluhung karya seninya dari candi hingga batiknya Nusantara, negeri hebat dunia. Stop, musiknya stop. Ini kan masih masa pandemi. Kok pada kumpul-kumpul tuh gimana? Kok mah pentas? Ini kan bisa membuat yang lainnya pada iri. Lihat teman-teman seniman itu sekarang banyak yang nganggur, ya kan? Mung gelundang-gelundung. Betul. Malah banyak yang beralih profesi. Ada yang jual beli burung, ya kan? Ada yang buka angkringan. Kamu ya? Ada yang saking kreatifnya jual beli barang perkakas rumah sampai resik. Jadi sing resik itu enggak cuma tanggalannya, tapi seluruh rumah sampai resik. Tadi sudah banyak dijelaskan mengenai Petruk ya, bahwa sosok Petruk itu memang jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh banyak orang sekarang. Terutama kaitannya soal hidung panjang itu yang kemudian lebih dibaca sebagai hidung panjangnya Pinocchio, karena pengertian banyak orang memang mungkin bukan Petruk sebagaimana yang dijelaskan Mas Anter tadi, tapi hidung panjang Pinocchio. Kalau hidung panjang Pinocchio itu lahir dari sebuah dongeng anak-anak yang memang konsepnya untuk edukasi anak-anak supaya tidak bohong. Kalau tidak salah siapa ya penulisnya, siapa ya, Kolodi atau siapa, nama belakangnya Kolodi. Itu dongeng anak-anak untuk mendidik anak-anak supaya tidak bohong. Di situ katakanlah missing linknya di situ. Jadi orang kalau mau, meskipun karya seni itu bisa multi interpretatif, ada syarat juga Mas untuk menginterpretasikan karya seni dari seniman itu. Kok susah banget, nanti jangan-jangan orang harus jadi seniman semua untuk bisa tahu. Ya kalau saya gini, jadi perlu banyak referensi ya, kita lebih terbuka. Kayak misalnya sebagai contoh seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya Petruk. Saya mencoba untuk melihat dari banyak referensi, misalnya tadi pedalangan, kemudian saya juga dari buku-buku, walaupun kadang-kala juga saya ada yang setuju, ada yang enggak, tapi enggak apa-apa, cuma sebagai referensi. Kemudian juga yang tidak banyak diketahui orang atau mungkin belum tersentuh oleh orang, seperti tadi yang saya sampaikan. Saya mencoba untuk melihat dari sisi
mungkin apa spiritual atau sisi keluhurannya itu sendiri kayak itu. Nah, lalu di situ tinggal bagaimana kita merangkai puzzle itu dan tinggal di situ sentuhan kreativitas apa dari pemikiran kita itu gitu loh. Nah, sehingga itu muncul. Nah, ketika muncul ini kan lalu kan mungkin bagi orang yang melihat itu kan oh ini beda ini gitu. Nah, dari situ orang bisa menafsirkan juga, bisa menginterpretasikan juga. Tapi perlu diingat bahwa begini, kembali ke tokoh Petruk, seandainya ini dianggap sebagai satu, misalnya ya dianggap sebagai karya, misalnya sebuah karya pujangga atau apa, mungkin ada yang lebih meyakini itu. Tentu tokoh ini juga diciptakan, itu kan tidak mesti ini untuk sesuatu yang baik, pasti tidak untuk mengolok-olok kan gitu. Sebenarnya itu, walaupun mungkin dari sisi apa bentuknya seperti itu, tapi ini sebenarnya pasti ada sesuatu yang baik. Maka kenapa ini diciptakan itu, mungkin untuk memberikan edukasi, mungkin untuk semacam memberikan gambaran kehidupan, atau mungkin ini untuk untuk memberikan ya pelajaran-pelajaran yang baik, pasti seperti itu. Kalau dalam tradisi zaman dulu dan mungkin juga sebetulnya masih berlangsung sampai sekarang, tari itu kan bagian integral dari prosesi atau ritual kan seperti itu kan Mas, tidak kemudian tidak hanya sekedar sebagai bagian dari seni pertunjukan kan? Ya memang tari kan awalnya memang berangkat dari ritual. Gerak itu kan gerak-gerak yang yang disebut tari kan juga sebenarnya berangkat dari ritual, dan itu menjadi gerak tari kan hanya sebuah kesepakatan aja gitu loh. Jadi memang beberapa karya saya itu juga mungkin nanti bisa dilihat di situ juga pasti ada unsur-unsur selain pertunjukan juga unsur ritualnya seperti itu. Karena memang saya pun juga membuat karya tidak hanya sekedar yuk aton gawe. Mas, saya tanya nih, Anda hafal jumlah negara di dunia nggak Mas? Jumlah negara di dunia? Ya. Semuanya? Ada berapa? Oh, nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Beliau ini sudah pernah mengunjungi 23 negara di dunia ini. Terus kemudian juga pernah selama setahun lebih berada di Rusia ya? Iya. Ngapain di Rusia? Saya kerja di sana. Kebetulan diundang oleh KBRI Moskow. Terus di sana kita mengajari beberapa tarian Nusantara. Kemudian saya juga membuat karya-karya konser juga di beberapa tempat di Rusia dengan didukung oleh masyarakat Indonesia di Rusia, juga masyarakat Rusia. Dan kebetulan pada waktu itu ya sambutannya sangat luar biasa. Karena pada waktu saya di sana itu baik dari media ataupun dari masyarakat sana itu merasa bahwa wah, baru kali ini saya melihat pertunjukan dari masyarakat Rusia, terutama di Moskow itu melihat pertunjukan dari Indonesia sebesar ini. Pada waktu itu ada yang menyampaikan seperti itu, karena memang saya pernah membuat satu pertunjukan massal. Jadi didukung oleh ya masyarakat Indonesia yang di sana, ada mahasiswa, ada yang memang orang yang memang bekerja di sana, tapi juga ada masyarakat Rusia juga, ada kelompok semacam kelompok bela diri juga ikut, kemudian mahasiswa yang memang mahasiswa Rusia yang belajar tentang Indonesia juga. Nah di situ saya mengangkat cerita Kresnoduta. Nah, jadi intinya bahwa sebenarnya karya saya itu kebanyakan juga terinspirasi dari wayang. Dari wayang ya. Tapi Anda ini penari ya? Saya penari. Sekolah tari juga.
ngajar tari gitu ya. Ngajar tari juga. Soalnya saya kadang bingung juga, Anda koleksi macam-macam ya, koleksi wayang berapa 2 kotak di sini itu. Iya, karena gini, saya dari kecil itu sebelum mengenal tari kan seneng wayang dulu. Nah, itu jadi saya kenal wayang itu kan memang dari kecil sebelum mengenal tari. Nah, saya mengenal tari baru umur 8 tahun, padahal sebelumnya saya sudah mengenal wayang, senang wayang dan sebagainya. Sehingga kalau ngomong soal wayang ya sedikit banyak dari kecil memang sudah akrab lah. Ya, pernah dalang juga. Ada itu. Masalahnya adalah saya memang tidak pernah belajar dalang. Memang cita-citanya jadi penari. Awalnya enggak. Jadi memang bapak itu mudanya belajar nari, tapi kan lebih banyak aktivitasnya di ketoprak. Oh itu pemain malah ketoprak. Kalau saya memang awalnya senang gambar, senang wayang, sebelum akhirnya mengenal tari, sehingga pada awalnya ya memang tidak ada cita-cita menjadi penari ya. Awalnya nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan malah pernah sampai sekolah seni rupa. Seni rupa pernah. Karena dulu sepele sih saya sekolah seni rupa itu, karena kan itu loh, saya dulu pengen menjadi pelukis poster film itu dulu kan. Poster film kan digambar itu kan saya kan kagum karena apa, dari jauh kelihatan bagus banget, dari dekat kan cuman gitu, wah apik banget ya, sehingga saya sudah pengen suka nonton film kita. Nah itu sampai masa kecil dan remajanya di kota gede. Saya di kota gede. Di kota gede kan ada Pisang Iter ya itu kan. Salah di situ. Saya senang nonton film. Sampai sekarang suka nonton film. Gitu ya. Ya, sampai sekarang senang nonton film. Bahkan saya itu waktu zaman ini. Maaf, Istana Teater itu spesialis film-film India. Enggak sih. Enggak. Protes ya. Enggak. Malah saya jarang lihat sana India. Ya Hollywood, kemudian film Indonesia kebanyakan itu. Iya, kebanyakan. Ya, kalau pas hari raya ya mesti nih Dono Kasmendro. Anda menonton itu? Pasti nonton. Pasti nonton ya. Film-film Mandarin juga, karena saya kan mengidolakan itu Jackie Chan, Jet Li, Stephen Chow, kayak gitu. Hollywood yo Arnold, Stallone, itu kan idola saya. Action gitu ya? Action seneng, karena saya juga action. Ya, sama itu nggak meyakinkan jadi penari? Saya pernah juga belajar wushu. Wow. Itu ya sebenarnya cuman gini. Belajar wushu waktu itu cuman tujuannya sebenarnya ingin mendukung ini aja, kepenarian aja ya, biar lentur kayak gitu. Ya kan juga waktu 20-an usia saya kan senengnya kan jadi anoman, seneng-seneng akrobatik kan gitu. Ya, jadi itu untuk membantu kelenturan gerak dan sebagainya, Mas Rogi Gerung kalau belajar wushu, bukan untuk kekerasan ya. Kita kan cinta damai. Di SMS itu berapa tahun? Hanya 1 tahun. Setahun? Iya. Kok bosen atau? Itu saya yang sampai sekarang itu nggak tahu jawabannya. Tapi yang jelas saya masuk dunia seni pertunjukan, khususnya tari itu ya ternyata mungkin itu jalan yang lebih tepat itu. Buktinya sampai sekarang juga. Jadi waktu saya masuk dari seni rupa ke tari tadi juga nggak ngerti. Karena apa? Seni rupa masih ditari. Ya sebenarnya saya mencoba untuk mengukur. Atau karena di SMSR itu kan ceweknya sedikit. Kalau di tari kan banyak kan ceweknya kan? Ya waktu di SMSR saya sudah punya beberapa teman tari gitu. Dan malah justru kadang saya banyak berkumpul dengan teman-teman tari gitu. Sehingga juga mungkin itu menjadi salah satu pengaruh. Tapi sebenarnya saya juga mengukur kemampuan saya. Rampung di SMKI terus melanjutkan ke visi. Itu makin meyakini bahwa tari adalah jalan hidup atau bagaimana? Iya, karena lalu ya itu pilihan. Bahkan sampai sekarang saya juga ya hidup dari tari. Hidup dari tari ya? Iya. Walaupun saya begini, saya memang selama ini memang bergelut di bidang hanya tari sementara ini ya. Tapi saya membagi tubuh saya ini menjadi 3. Wow. Yang pertama saya masih tubuh saya ini ada di tubuh tradisi gitu. Ya. Karena saya masih menarikan tradisi, bahkan inspirasi karya saya dia tradisi. Saya juga masih menarikan wayang. Salah satu penari keraton.
Oh tidak, cuman pernah menari di keraton pada waktu SMKI, kemudian juga kalau misalnya waktu kuliah juga pernah, tapi memang saya bukan tidak menjadi abdi dalam ya, dan sekarang kan sudah banyak abdi dalam muda. Saya rasa saya berpikir saya lebih tepat untuk bergerak di luar saja, karena supaya di dalam keraton sudah maju, saya yang di pinggiran aja gitu. Karena tidak suka terikat. Salah satunya gitu. Anda punya ini tadi ya tiga tadi tradisi, kemudian yang kedua mungkin entertain. Entertain ya. Karena memang ya ini yang ini juga terlihat dari beberapa karya saya juga, dan ini yang ada di ruang-ruang yang menghidupi industri lah, ruang-ruang industri itu di situ. Gitu ya? Ya, satu lagi di tubuh saya ada di ruang alternatif. Ruang yang mungkin itu bisa dikatakan kontemporer atau mungkin ruang-ruang yang memang seni untuk seni itu gitu. Ya. Jadi ruang-ruangnya mungkin ruang-ruang festival, ruang-ruang ya eksperimen dan sebagainya. Ya di situ. Dibagi roto gitu. Iya, jadi saya ada di situ. Ampun, lo bisa membagi tubuh jadi tiga. Dengan sama konstannya saya nggak ngerti gimana. Karena kan kadang-kadang kita bagaimana pentingnya kita serawung kadang sesama seniman tari, ya. Seniman seni yang lain, bahkan serawung dengan teman-teman yang di luar seni juga, mungkin ada arkeolog, ada mungkin ya yang lainnya, itu kan di situ kita bisa berinteraksi, dan bagi saya itu salah satu vaksin. Karena itu pasti akan mendukung karya-karya kita. Karena kita lalu ngerti ini orang yang tari tok gitu. Kemarin beliau dengan kostum Gatotkaca itu divaksin, dilihat oleh Jokowi waktu di Kembaran kemarin. Beliau ingin mengatakan bahwa Gatotkaca itu otot kawat balung besi aja divaksin gitu loh. Itu pesennya seperti itu. Ya, untuk memotivasi bahwa Gatotkaca yang otot kawat balung besi aja itu mau divaksin gitu. Apalagi yang kita semuanya yang orang biasa ini kan juga gitu. Tapi nggak tahu loh kalau yang pada itu cara nyinyir itu menerima vaksin atau tidak. Itu cara pembacaan. Jadi kalau yang mau membaca dari sudut lain juga bisa. Ini menghina sih tradisi, Gatotkaca otot kawat disuntik itu kan menghina. Itu macam-macam boleh. Iya. Panjenengan punya studio tari, punya grup tari atau apa? Saya lebih punya kelompok tari ya. Kita punya sanggar, wong kita tidak punya rutinitas untuk melatih. Ini hanya by order atau by sebenarnya kami punya ini antar dance itu kan ada semacam komitmen. Jadi kita berkarya itu tidak hanya sekedar by project gitu. Tapi kita juga berkarya terus, kita juga mencari inspirasi terus gitu. Sehingga kan seperti akhirnya kita muncul beberapa karya-karya eksperimen itu kan dari situ. Tapi juga kita juga melakukan proses untuk mungkin event-event tertentu itu ya tentu saja kalau memang ada project gitu. Sehingga kita sebenarnya ada project, tidak ada project itu juga kita mencoba untuk punya project. Walaupun itu mandiri. Kita yang jelas gini. Kita ya karena kita punya komitmen di situ. Jadi mau nggak mau kita terus mencari inspirasi, kita terus berkarya gitu. Yang jelas kita ingin punya sesuatu yang bermanfaat lah. Karena ini saya juga ada cerita nih soal kemarin yang Petruk divaksin, ini juga cerita yang mungkin perlu untuk disampaikan. Jadi begini, sebenarnya karya Petruk divaksin itu kan perjalanannya sebenarnya sudah panjang. Pertama, karya itu sebenarnya sudah ada dalam bagian karya yang berjudul Mahandaka Kidung Kalopraniti. Mahandaka Kidung Kalopraniti.
Praniti. Ya. Artinya apa, Mas? Itu apa ceritanya? Itu tentang peristiwa Panji. Panji. Ya, peristiwa dalam cerita Panji. Ya, ya. Jadi Panji Asmorobangun dari Kediri itu. ya, itu dulu produksinya itu Omah Cangkem. Oh, Omah Cangkem itu Pardiman juga. itu menjadi bagian dari itu, ya. Oke. Tarian itu. Tahun berapa itu, Mas? Sekitar 2014 kalau nggak salah. 2014, Ya, ya. itu sudah lama kan. Gitu. 7 tahun. Kemudian karya itu bagian itu Ya. kita jadikan karya sendiri, menjadi karya pendek itu. Hanya diambil yang musiknya Luhur Nusantara dan gerakannya ya diambil hanya bagian itu aja gitu, menjadi tarian sendiri. Itu kita pentaskan Ya. dalam acara di tempatnya Koko itu suaminya Soimah. Suami saya. Itu pentas kedua. Ya. Itu waktu itu yang tadinya nggak pakai topeng pada waktu Ya. Mandaka itu, Ya. pada waktu di sana tak kasih topeng Petro. Oh, Jadi sudah lama sebenarnya itu. Itu pada tahun yang sama ya. tahun yang sama. Ya. Kemudian berkembang lagi bagian itu saya masukkan juga dalam beberapa karya. Misalnya ada karya waktu itu Negara Kertaraya. Nah, saya pernah buat itu dulu Bukan Kertagama ya. bukan, ini Negara Kertaraya. Kemudian menjadi karya terpisah lagi yang kami beri judul Mbang Cengceng. Mbang Cengceng. Ya, itu berawal dari karya itu masuk juga dalam karya saya yang berjudul Hayu Ningrat, itu pertama kali. Jadi Hayu Ningrat, Ya. kemudian dari situ ini kami ambil lagi menjadi karya hanya khusus bagian itu menjadi judul Mbang Cengceng itu. Tapi maaf, ini hal yang sama, tarian yang sama, yang Sebenarnya disebutkan Mbang Cengceng atau prinsipnya sama. Jadi dari Mahandaka, kemudian saya potong menjadi Petro itu, kemudian khusus masuk yang- di dalam karya Negara Kartaraya, dalam karya Hayu Ningrat, kemudian saya ambil lagi jadi karya tersendiri itu menjadi judulnya Mbang Cengceng. Tapi tadi kan dikatakan ada apa dengan nyanyiannya si Pardiman yang luhur apa tadi? Luhur budayaku, luhur budayaku Itu sama? Indonesia. Sama, memang lagunya itu. Karena memang Jadi lagunya lagu memang, dulu atau gerak dulu atau berbarengan? kalau proses waktu Mahandaka itu berbarengan. Oke. Berbarengan. Ya. Terus Mbang Cengceng itu ada sebenarnya ada lagu yang sebelum Luhur Nusantara itu ada lagu yang syairnya begini, kembang enceng-enceng kembangnya Surodadu. Biar rentang-renteng saiki kok ngajak padu itu loh. Itu sebenarnya Itu loh, hanya karena pilihannya beda gitu loh. lalu judulnya Mbang Cengceng. Kemudian lalu saya sambung Luhur Nusantara. Kemudian lagu Luhur Nusantara itu juga ada versi yang dengan musik. Nah, yang dengan musik itu juga ada tariannya yang kalau oleh Omah Cangkem disebut ini senam keluhuran Nusantara. Nah, itu dengan musik itu dulu pertama digunakan waktu sanding dalang 1000 bocah. Jadi kita itu membuat gerakannya sederhana yang itu, yang senam keluhuran, karena pesertanya itu 1000 bocah yang dia memainkan wayang, di sela-sela itu dia nari Ponokawan. Nah, itu Sebelum pandemi ya. sebelum pandemi. Harus Jadi dijelaskan nanti, iya, nanti jadi kena itu bully lagi. sebelum pandemi. Jadi begini, mungkin ada pertanyaan, lah itu Luhur Nusantara hubungannya apa kok dengan Ponokawan? Nah, kembali seperti yang saya jelaskan, saya memahami Ponokawan itu sebagai pamong Nusantara itu, sehingga ya jelas ada hubungannya, wong sing ngemong kok kan gitu. Bahkan pamongnya Soeharto. Nah, di situ mungkin itu soal kepercayaan aja, soal keyakinan aja, monggo. Tapi yang jelas saya malah justru begini, dari kemarin saya berpikir juga, karena begini, dari yang kami pahami memang sosok Ki Lengkung Kusumo dalam hal ini juga Ki Petruk dalam wujud lain itu salah satu yang ngomong Pak Harto. Nah, makanya Pak Harto dulu kan sering istilahnya sowan ke Jambi Pitu.
Ya itu salah satu Jambe Pitu itu salah satu ini ya, salah satu apa? Jambe Pitu itu di mana? Buktinya di situ. Di daerah Selok ya, kalau nggak salah itu di daerah ya di situ kan ada Jambe Pitu, kemudian Selok Cilacap. Iya, daerah sana. Okay. Kemudian di sana kan juga ada apa? Yang dianggap petilasannya Eyang Semar itu Gunung Sandil. Gitu. Ya. Nah, saya justru malah dengan peristiwa ini justru berpikir juga bahwa jangan-jangan presiden sekarang itu, presiden itu sekarang juga itu salah satu yang ngomong itu justru Eyang Petro itu. Saya malah berpikir begitu. Ini tidak harus tidak harus percaya sih. Monggo aja. Itu hanya sekedar informasi ya, Mas. Semuanya. Itu cuma jangan-jangan. Ya. Karena kalau kita ngomong gitu bisa macam-macam. Sebelum ditanggap presiden, sekretariat negara, itu beliau itu nggak tahu ceritanya gimana, itu menjaringi wayang-wayang Petro gitu loh. Oh iya. Terus untuk surat gitu. Nah, itu memang ceritanya bagi saya juga aneh karena gini. Saya sekitar tanggal 8 Februari 8 kalau nggak 48 itu saya kan upload di Facebook itu koleksi wayang Petro saya itu jumlah 9 itu saya saya tata gitu, kemudian saya foto, saya upload. Kemudian pertengahan bulan Februari itu saya upload lagi 9 lagi, tapi satu-satu itu dalam bentuk kayak umbul gitu, wayang umbul. Ya. Nah tiba-tiba sekitar tanggal 4 Maret itu saya dihubungi bahwa dalam rangka vaksin untuk seniman dan budaya ini saya diminta Pak Butet untuk menampilkan karya Petro itu gitu. Ya. Kebetulan jumlahnya 9 atau wadine? Waktu saya upload wayang itu saya tulis Bedayan Petro. Bedayan Petro. Awalnya gitu. Berapa koleksi wayang Petro? Kalau yang lama itu ya kemarin 9 itu yang lama semua. Ya, tapi kalau yang baru saya rasa ya lebih dari 10 atau bisa 15. Karena saking senengnya, kadang asal saya, karena wayangnya kan banyak, asal saya tumpuk, kadang saya antar ke Penyungging, kemudian antri di sana, disungging di sana, ada yang masih di dalam sini, kadang nggak menghitung, kadang tahu-tahu, wih ini banyak banget gitu. Ada yang pesen, ada yang kita mendesain sendiri, ada yang mendesain sendiri, ada yang gambar sendiri, khusus mengkoleksi karakter Petro ya. Sebenarnya nggak khusus, cuman karena saya suka dengan tokoh Petro, saya boleh mengangkatnya, Mas. Monggo. Sehingga saya itu mudah jatuh cinta ketika melihat wayang Petro. Kalau dilihat dari warna kulitnya ini lama ya, Mas ya? Sudah tua. Sudah tua. Ini wayang lama semua, karena yang baru ada di dalam kota. Tapi ini yang Anda mendapatkan ini dari mana? Wayang-wayang ini sumbernya dari macam-macam. Jadi ini nggak hanya kita dapatkan di Jogja loh. Ini ada yang di Medan, ada yang Anda berburu ke sana atau Timur. Enggak. Kan ada grup di media sosial, grup pecinta Petro wayang, pecinta wayang lah. Pecinta wayang ya. Pecinta wayang, kemudian kadang-kala juga ya info itu kita dapatkan dari banyak sumber lah gitu. Ya. Saya kan koleksi wayang sudah 10 tahunan ini. 10 tahunan. 10 tahunan ini kan ada yang ini rata-rata yang ini Petro Yogyakarta, gaya Jogja. Ini gaya Jogja ya. Kemudian ada gaya Surakarta. Kemudian saya juga punya yang gaya Banyumas juga. Iya. Jadi kan macam-macam. Ini warnanya hijau begini. Ini kayak mana? Biru, Kak. Ini Solo ini. Ini Solo. Yang hitam ini juga Solo. Ini loh hidungnya panjang di sini. Sayangnya nggak ada wayang Pinocchio, jadi kita nggak bisa. Ini Petro. Ini kreasi siapa? Ini
Yang buat sebenarnya teman saya, Ya. Romi, Hmm. salah satu penyunggingnya Ya. almarhum Pak Entos itu. Ini dalam rangka ulang tahun bapak saya, ini saya hadiahi ceritanya. Oh, hidungnya tidak panjang. Wah, ini kan realis, tapi ini kan bapak saya kan cenderung ini kan bangir Bangir gitu ya. Ini juga masuk untuk ulang tahun ini mengolok-olok kan mungkin bapak saya aja seneng banget dapat ini. Wah, apa ini ya? Tidak fanatik dengan satu gaya. Jadi wayang saya itu Bisa. ya memang paling banyak Jogja, kayak Jogja, kemudian Surakarta, tapi juga saya mengumpulkan ada yang Jawa Timur, ada yang Cirebon, Kudu, kemudian ya kreasi. Mas, ini wayang ini kan tidak murah ya Mas ya. Iya. Sampean ini pekerjaannya apa? Ya, Ya penari. Penari itu pekerjaan bukan? ya yang jelas gini, saya itu melakukan sesuatu yang saya senangi, Gitu ya. Ya kadang-kadang bonusnya ya bisa untuk ini apa menambah koleksi. Ya kan saya mengumpulkan nggak ini, kalau saya langsung beli banyak sini saya mungkin malah awang-awangan. Petro itu koleksinya tadi berapa? Sekitar 25-an ya. Nah, Gadukoco, karakter Gadukoco yang beliau mainkan kemarin, yang dia main di depan Pak Jokowi itu lebih banyak lagi. Bisa sampai 45-an itu. Oh, 45 karakter Gadukoco gitu. Iya, ada yang sudah jadi apa bentuk wayang gini, ada yang masih kebingan itu putihan belum dicat, ada yang masih proses di sungging atau dicat. Anda juga sampai ada beberapa yang mendesain sendiri. Iya, ada yang nyungging sendiri juga, terutama waktu kemarin. Jadi begini, kemarin waktu awal pandemi, kita kan memang tidak bisa mengadakan pertunjukan nih. Padahal kita kan bergerak di bidang seni pertunjukan. Ya. Sementara nggak ada pertunjukan. Lalu naluri menggores cat ini muncul lagi, terus kalau karena saya ada beberapa wayang yang belum dicat, saya gunakan atau saya manfaatkan untuk nyungging wayang. Selama pandemi ya saya ada aktivitas tetap, tapi ya aktivitasnya lain gitu. Tapi juga masih berhubungan dengan seni juga itu. Ya, karena tadi beliau pernah sekolah di seni rupa meskipun 1 tahun karena tertarik dengan poster-poster film. Dan kenapa Gadukoco ya karena beliau dulu suka ini Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan. Bahkan saya seneng film superhero. Tapi film superhero kenapa saya seneng ya? Jadi gini, misalkan kayak ini salah satu yang saya sangat suka itu Aquaman. Itu kan ya saya melihat film itu tidak hanya dilihat dari aksi hanya pertarungannya atau apa, itu bukan itu, tapi saya mencoba untuk melihat yang terkandung di dalam film itu menurut saya membuat saya jadi mungkin merinding atau menjadi saya nges gitu loh. Apa Mas? Gitu. Jadi gini. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung laut.